Pernah kebayang nggak sih, sebuah buku yang dibagikan gratis di internet tiba-tiba bisa bikin geger satu negara? Apa isinya sampai seheboh itu? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas memoir Senar yang Putus dari Aurelie Moermans. Sebuah buku yang nggak cuma ngebuka cerita pribadinya, tapi juga memicu kontroversi besar di dunia hiburan Indonesia. Oke, jadi pertanyaannya apa sih yang bikin buku ini meledak banget? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi gini, Aurelie ini nggak ngeluncurin bukunya lewat cara biasa. Nggak ada tuh acara di toko buku gede atau gimana. Dia langsung aja bagiin ceritanya dalam bentuk PDF, gratis. Dan hasilnya, boom! Dalam sekejap kisah hidupnya langsung viral, nyebar kemana-mana. Dan isi bukunya ini, wah, ini bukan sekedar curhat biasa ya. Di sini Aurelie akhirnya berani ngebuka luka yang udah dia simpan bertahun-tahun. Ini tuh kayak sebuah pernyataan, sikap dia buat ngambil alih lagi narasi hidupnya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Sebenarnya ada cerita kelam apa aja sih di dalam Senar yang Putus ini yang bikin banyak orang shock? 15. Angka ini penting banget. Karena inilah usia Aurelie waktu dia memulai hubungan sama seorang pria yang disebut Bob di dalam bukunya. Pria ini usianya jauh-jauh lebih tua. Jadi bisa dibayangin kan, dari awal aja hubungan ini udah nggak setara. Ini bukan cerita cinta remaja yang selarah ya. Jauh dari itu. Buku ini ngegambarin sebuah pola kekerasan yang sistematis, mulai dari manipulasi pikiran, pemerasan, sampai ngontrol keuangannya. Pokoknya, hampir semua aspek hidupnya di usianya yang masih sangat muda itu diduga dikendalikan total. Dan katanya nih, awalnya itu semua kelihatan baik-baik aja. Penuh perhatian, kelihatan tulus. Tapi, para ahli punya nama untuk taktik semacam ini, grooming. Ini tuh kayak serigala berbulu domba, di mana perhatian itu pelan-pelan diubah jadi alat buat ngejebak dan akhirnya ngontrol sepenuhnya. Dan ancamannya ini benar-benar serius. Aurelie mengaku kalau si Bob ini pakai foto-foto pribadinya, foto-foto eksplisit, sebagai senjata. Jadi foto itu dijadiin alat buat maksa dia nurutin semua kemauannya. Coba dibayangin, jadi remaja di posisi kayak gitu, diteror pakai cara seperti itu, ngeri banget kan? Tentu aja, setelah baca cerita ini semua orang jadi penasaran kan? Siapa sih Bob ini sebenarnya? Ternyata misterinya nggak bertahan lama. Dan begitu identitasnya terungkap, ceritanya jadi makin panas. Walaupun di buku namanya disamarin jadi Bob, kita tahu lah ya, kekuatan netizen tuh luar biasa. Mereka ini kayak detektif, nyocokin semua petunjuk dari cerita Aurelie, dan nggak lama kemudian, semua jari seolah menunjuk ke satu nama. Disinilah ceritanya jadi makin kusut. Jadi soal status hubungan mereka aja, ini ada dua versi yang beda 180 derajat. Aurelia bilang pernikahan itu nggak sah, tapi di sisi lain Rob Trump ngotot bilang mereka memang menikah di gereja. Jadi mana yang benar nih? Oke, biar kita nggak bingung, coba kita mundur sedikit dan lihat perjalanan hubungan mereka dari awal. Gimana ceritanya dari pertemuan pertama sampai akhirnya buku ini rilis. Setiap momen ini punya cerita penting di baliknya. Dan kalau kamu pikir dramanya berhenti setelah buku ini terbit, wah salah besar. Justru ini baru awal mula dari perang yang lebih besar lagi di ranah publik. Masalahnya ini cepat banget eskalasinya. Nggak cuma saling bantah di media sosial, tapi udah masuk ke level serangan digital, bahkan ancaman. Dan yang diancam bukan cuma Aurelie loh, tapi juga teman-temannya yang berani pasang badan buat dia. Serangan digitalnya ini juga bukan main-main. Ini adalah usaha yang jelas banget buat ngebungkam suara Aurelie. Dan yang bikin merinding, peretasan ini bisa dilacak ke lokasi spesifik di Bogor. Ini bikin ancamannya nggak lagi terasa di dunia maya, tapi terasa nyata dan dekat. Pihak yang dituduh juga nggak diam aja. Malah, di media sosial muncul postingan-postingan yang, ya, banyak orang nilai sebagai ancaman langsung. Kalimat-kalimat kayak gini tuh udah bukan lagi sekedar ngebela diri kan. Ini udah masuk ke ranah intimidasi, jelas. Oke, setelah ngelihat semua drama ini, saling tuduh, saling serang, mungkin kita bertanya-tanya, terus kenapa? Kenapa kisah seorang Aurelie Moermans ini jadi begitu penting dan relevan buat banyak orang? Kisah Aurelie ini udah jadi kayak cermin besar buat kita semua di Indonesia. Ini udah bukan lagi soal gosip artis. Ini soal gimana kekuasaan bisa disalahgunakan, soal keberanian ngomongin kebenaran, dan yang paling penting, soal gimana kita sebagai masyarakat seharusnya bersikap kalau ada korban yang berani bicara. Pertarungan kayak gini sebenarnya terjadi di mana-mana, cuma kali ini kebetulan aja panggungnya lagi disorot lampu. Memoir Senar yang Putus ini jelas sudah memantik sebuah diskusi yang penting banget. Pertanyaannya sekarang, kalau satu senar udah berani bergetar dan ngeluarin suara, kira-kira berapa banyak senar lain yang akhirnya bakal ikut bersuara juga? Karena satu hal yang pasti,
keberanian itu bisa menular.